Kalau hari ini Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh boleh ada sebagaimana kami ada. Semua adalah anugerah-Mu, semua adalah kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh bernafas, kami diberi sehat, kami diberi kuat, kami diberi anugerah berkat. Kami boleh melewati masa-masa sukar, kami boleh melewati masa-masa sulit. Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sungguh-sungguh sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami butuh firman-Mu. Firman Logos itu Tuhan, yang menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, hamba-Mu yang menyampaikan. Kami semua yang mendengar, kami semuanya dilawat Tuhan. Kami semuanya menerima anugerah, kami semuanya mendapatkan berkat yang baru daripada-Mu Tuhan. Rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, kehormatan, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, shalom, haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini, ya Bapak Titus Trisno yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani, ya. Kalau mungkin ada yang masih belum mengenal saya, kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Ya, saya Daniel Aryadi Santoso, saya tinggal di Sidoarjo, pelayanan juga di Sidoarjo. Kami pelayanan di Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo. Jadi saya bersama dengan rekan Bapak Arifin Wong yang mengantar di tempat ini. Ya, saya punya istri satu, anak satu. Ya, anak saya sudah kelas 7, berapa kelas 7 ya? SMP 1 ya, mau naik kelas 2. Jadi sebuah anugerah bagi kami saudara. Karena ini anak juga anak anugerah, kami 13 tahun, saya 13 tahun baru mendapatkan anak. Ya, siapa yang nanti-nantikan anak? Ada yang menanti-nantikan anak? Yang sudah married sekian tahun, yang kepingin, ya ibu berapa tahun? 7 tahun, ya, saya 13 tahun, masih tenang Bu. Ya, Tuhan pasti akan beri. Ya, karena saya juga mengalami banyak perkara selama 13 tahun ini memang, waduh, ya puji Tuhan. Tapi saat kami nggak menanti-nantikan, saat tidak berdaya lagi, saat kami sudah ke profesor, doktor, kabulator, ya saya sudah kemana-mana. Saat saya sudah nggak melakukan apa-apa, Tuhan kasih saudara. Ya ini anugerah bagi kami. Ya, jadi ini sedikit perkenalan dari kami. Ya, langsung kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di 2 Timotius pasal yang pertama, surat Timotius pasal yang 2 Timotius pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Ini adalah surat dari Paulus, suratnya yang kedua kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Yang masih sangat muda, tetapi dia punya iman yang luar biasa. Dia menjadi anak rohani daripada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menuliskan surat ini saat ini adalah surat yang terakhir yang dituliskan sebelum dia dieksekusi. Dia mengalami dihukum dan dia dihukum mati. Jadi dia menuliskan kepada Timotius, ya, untuk menguatkan Timotius. Perikopnya dikatakan ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun.
Ayat yang ketiga dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Jadi ternyata Timotius ini punya sesuatu yang spesial di mata Rasul Paulus. Timotius ini adalah anak rohani yang spesial. Jadi selalu diingat siang dan malam. Jadi saya percaya ini akan selalu didoakan oleh Rasul Paulus. Ayat yang keempat dikatakan, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ternyata Timotius ini spesial. Jadi dia dilahirkan dari keluarga yang takut akan Allah. Neneknya Lois dan ibunya Eunike adalah disebut oleh Rasul Paulus. Jadi di sini dikatakan mempunyai iman yang tulus ikhlas dan iman yang pertama-tama hidup dalam keluarganya. Jadi inilah kemudian ayat yang ke-6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, saudara, kita langsung loncat ayat yang ke-11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Rasul Paulus menegaskan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Segala pengajaran-pengajaran Rasul Paulus kepada Timotius sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini dituliskan kepada Timotius. Karena Timotius ini seorang yang muda, tapi ada yang mengatakan Timotius ini penakut, Saudara. Masih muda, di tengah kondisi saat itu orang-orang Kristen dianiaya, orang-orang Kristen ditangkap. Jadi dia masih mungkin kurang berpengalaman sehingga dia dituliskan sebagai orang yang penakut, orang yang muda tapi penakut, Saudara. Tapi dia punya iman yang tulus, dia punya iman yang luar biasa. Dia mendukung pelayanan, bahkan dia menjadi gembala di beberapa kota. Ditunjuk oleh Rasul Paulus sendiri. Dan dia selalu diingat oleh Rasul Paulus siang dan malam, selalu didoakan. Nah, kalau kita perhatikan ayat demi ayat ini, pesan Tuhan apa buat jemaat GKI Kana? Kalau pagi hari ini, apa yang perlu kita cermati, apa yang kita perlu pelajari dari firman Tuhan pagi hari ini? Bahwa kita lihat bahwa apa yang Rasul Paulus pesankan, dikatakan di sini dikatakan bahwa ternyata kalau kita memperhatikan ayat yang ke-14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah harta yang indah bagi hidup kita. Amin. Ini adalah satu hal yang indah, yaitu keselamatan yang dijanjikan di dalam Kristus Yesus.
Rasul Paulus menegaskan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat. Hari-hari ini kalau kita begitu mudahnya mengakses dunia luar tanpa kita keluar rumah, kita bisa melalui yang namanya handphone kita, gadget kita, Android kita. Kita bisa mengakses begitu banyak pengajaran-pengajaran, begitu banyak hal-hal yang bisa kita serap, ilmu pengetahuan. Banyak hal yang kita terima. Pengajaran-pengajaran di luar yang begitu bebasnya, tanpa ada filter yang bisa kita terima, yang bisa kita serap. Ada ajaran dikatakan di sini dikatakan ajaran yang sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kalau ada ajaran yang sehat, berarti ada ajaran yang tidak sehat, saudara. Demikian juga dengan apa yang kita makan, makanan jasmani. Ada makanan yang sehat, ada juga makanan yang enggak sehat, saudara. Tapi yang enggak sehat ini yang hari-hari ini digandrungi anak-anak muda. Disukai anak-anak muda, serba instan, serba semuanya itu yang serba cepat, dan semuanya itu serba enak di lidah. Tetapi tidak sehat bagi tubuh kita, saudara. Demikian juga dengan apa yang sehat secara rohani, ada ajaran-ajaran yang sehat secara rohani. Maka daripada itu, maka kalau kita lihat di sini dikatakan Rasul Paulus mengatakan ayat yang ke-5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa Timotius ini punya latar belakang yang baik. Latar belakang bagaimana orang tua yang mengajarkan hidup takut akan Allah. Beruntunglah Timotius ini hidup di tengah-tengah keluarga yang takut akan Allah. Sehingga neneknya, ibunya mengajarkan ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman Allah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ajaran-ajaran yang benar. Saudara. Ini adalah ajaran-ajaran yang sehat yang ditanamkan oleh orang tua. Demikian juga hari ini pentingnya kita menanamkan prinsip-prinsip kebenaran di dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga anak cucu kita bisa melihat kelakuan kita, bisa melihat apa yang kita kerjakan. Sehingga mereka melihat, mereka mencontoh, meneladani orang tuanya, takut akan Allah. Berapa banyak hari-hari ini, bahkan bukan cuma sekedar orang Kristen biasa, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, tapi orang anak-anaknya tidak takut akan Tuhan. Anak-anaknya terjerumus narkoba, anak-anaknya terjerumus hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan yang sehat, dia bisa mengajar di luar, dia bisa mengajar banyak hal. Dia bisa mempertobatkan banyak orang. Tapi keluarganya berantakan. Saudara. Mari kita belajar hari ini, kita melihat dari Lois dan Eunike. Sebagai seorang nenek, sebagai seorang ibu. Sekalipun ayah dari Timotius ini adalah orang yang tidak kenal Allah. Ya, tapi kita melihat bahwa apa yang diajarkan ini menjadikan Timotius ini menjadi hamba Tuhan yang takut akan Allah. Sehingga menjadi di mata Rasul Paulus menjadi orang yang spesial, saudara. Dan hari-hari ini ayo kita terus doakan anak-anak kita. Kita terus bimbing takut akan Allah kepada anak cucu kita. Amin, saudara. Siapa yang punya cucu,
Siapa yang punya anak, ayo tanamkan takut akan Allah kepada anak-anak kita. Amin. Sehingga ada banyak hari-hari ini, saudara, pengajaran yang tidak sehat. Saudara mungkin pernah dengar, lagi viral hari-hari ini, pengajaran daripada Kristen progresif. Pernah tahu Kristen progresif? Di TikTok, ya, di Instagram lagi rame, saudara. Di YouTube. Tapi puji Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang membantah atau menangkal serangan-serangan. Ya, ini Kristen progresif ini adalah pengajaran ini istilahnya itu ganti baju. Ya ganti baju itu ya memang ini adalah ajaran sesat yang sudah lalu-lalu. Ada yang bilang ini adalah ajaran dari ajaran yang lama lah. Tapi yang sesat cuman jubahnya baru, casingnya baru, namanya Kristen progresif. Tapi pengikutnya banyak. Di kota-kota besar anak-anak muda yang ikut. Karena menganggap bahwa gini, oh Bapak itu adalah, kalau di Alkitab itu adalah salah. Jadi seperti itu salah satu contoh pengajaran yang salah di Kristen progresif itu. Alkitab itu salah. Alkitab ini orang Kristen yang ngomong Alkitab tidak pernah salah. Ya memang kita percaya bahwa Alkitab ini tidak pernah salah. Kita mengimani bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Tetapi dari progresif ini mengajarkan bahwa Alkitab ini salah. Kemudian ada juga mengatakan bahwa Bapak itu adalah Bapak yang, kenapa kalau Bapak yang baik, Allah Bapak yang baik, Dia mengorbankan Yesus untuk menebus dosa manusia. Berarti Dia bukan Bapak yang baik, bukan Allah Bapak yang baik. Nah, ini liar, Kristen liar, saudara, dengan pikirannya sendiri, sakarepe dhewe, diramesi dhewe, saudara. Saudara hati-hati, saudara. Kemudian apakah Yesus satu-satunya juru selamat? Kalau dia memberikan contoh, misalkan Bapak ini, dia bukan nggak percaya Yesus, tapi dia berbuat baik. Masakan dia nggak masuk surga? Jadi mempercayakan bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Berbuat baik bisa masuk surga. Saudara, ini pengajaran-pengajaran yang ya sudah keluar jauh. Diajar dia, memang sesat, saudara. Liar, saudara. Nah, ini ajaran-ajaran yang nggak sehat, saudara. Tapi ada banyak yang terjerat. Ada banyak yang percaya. Oh iya ya. Oh iya. Kemudian hari-hari ini bukan cuma itu, saudara. Yang sedang viral, ada satu lagi pengajaran dari Korea. Namanya Gereja Yesus Shinjeonji ya kalau nggak salah. Ya. Pendetanya Lee Man-hee atau siapa itu namanya. Jadi pendetanya mengaku dia itu pohon kehidupan. Dia ini Roh Kudus, yaitu dia. Ini tambah ngawur, saudara. Tapi pengikutnya juga disebarkan di Indonesia itu begitu bebasnya, saudara. Dan pengajarannya sistematis. Jadi semacam kayak pendalaman Alkitabnya itu sistematis, saudara. Sekian bulan yang mengikutnya lulus bisa mendapatkan sertifikat, bisa ke Korea gratis. Siapa yang mau ke Korea gratis, saudara? Saudara, diiming-imingi ke Korea gratis. Saudara, inilah yang dikatakan firman Tuhan. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, saudara. Makanya kenapa Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa untuk itulah, saudara, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan peliharalah harta yang indah itu, saudara. Saudara, memelihara itu lebih sulit daripada mengawalinya, saudara.
Saat kita percaya kepada Yesus, kita berapi-api. Semangat melayani, doa enggak apa, ibadah enggak pernah terlambat. Mungkin ibadah 7 kali kita datang 8 kali. Saking semangatnya, saudara. Berapi-api, berkobar-kobar. Tapi mempertahankan itu loh, saudara. Memelihara harta itu kan harta yang kita terima kan. Kita menerima harta. Nah, memelihara itu, saudara. Itu yang butuh perjuangan, butuh proses, saudara. Nah, hari ini, saudara, apakah kita sudah mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apakah kita sudah menerima pengajaran kalau hari ini melalui di tempat ini Bapak Gembala mengajar kita. Ayo kita mungkin pendalaman Alkitab kah atau kelas pemuritan. Saya mendorong atau menghimbau kepada Bapak Ibu yang baru bertobat, ikuti kelas pemuritan. Karena saya dulu juga mantan muridnya Bapak Gembala, saudara. Saya murid rohaninya dari Bapak Gembala, saudara. Di tempat ini. Jadi saudara ikuti kelas pendalaman Alkitab itu. Memang kelas pendalaman Alkitab itu ya tentang keselamatan, tentang Roh Kudus, tentang buah roh dan sebagainya, tentang apa ya kehidupan kita, bagaimana kita menjadi orang Kristen. Mungkin itu kadang-kala mungkin membosankan ya. Mungkin kadang-kala aduh ngantuk Pak, kelas pengajaran aku Pak. Tapi lek pendeta yang guyon banyol wis melek, saudara. Pengajaran itu memang seperti itu. Saya dulu mengikuti kelas pengajaran, saya serap, saudara. Saya terima, saya belajar, saudara. Jadi waktu itu belum ada handphone, saudara, masih belum seperti sekarang fasilitas gadget begitu mudahnya IT. Saya Alkitab tak coreti, tak cateti, tak salin, ditulis. Sekarang nggak ada yang nulis kan? Semua kita bisa dengarkan rekaman, ya kita setiap firman yang kita rasa enak, kita bisa review melalui rekaman, melalui YouTube. Jadi kita belajar hari-hari ini seperti seorang murid yang belajar, seperti seorang murid yang menyerap semua ilmu dari gurunya. Siapa guru kita? Yesus Kristus, saudara. Amin. Guru kita Sang Agung, Tuhan Yesus sendiri. Yang mengajarkan kita ajaran-ajaran yang sehat. Karena ajaran yang sehat itu memang gak enak, saudara. Seperti kita minum obat, saudara. Kalau kita sakit, saudara. Obat yang rasanya itu rasa jeruk. Lama memang sembuhnya. Tapi obat yang rasanya pahit, saudara. Cepat sembuhnya, saudara. Pengajaran itu seperti itu, saudara. Makanan-makanan yang sehat itu memang membuat tubuh kita ini, terkadang daging kita ini rasanya mau memberontak, saudara. Rasanya daging ini gak enak loh. Diajar, saudara. Tapi saudara, kita lihat, saudara, firman Tuhan. Bahwa Timotius ini sehingga dia diperingatkan oleh Rasul Paulus untuk memelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kita pengertian. Amin. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Sehingga apa yang terima pengajaran-pengajaran yang sehat itu, kita bisa lakukan dalam hidup kita. Itu yang penting. Bukan cuma kita menyerap saja, tapi kita tidak pernah melakukan apa-apa. Tapi apa yang kita terima, pengajaran-pengajaran yang sehat, melalui mimbar gembala di tempat ini, saudara akan dituntun kepada keselamatan. Apa sih tujuan gereja ini ada? Gereja ini sebetulnya adalah bengkelnya orang-orang sakit. Gereja ini bukan tempat orang-orang yang suci. Gereja ini bengkel, saudara. Ada yang penyok, dibawa bengkel, dikenteng. Mulus lagi, jalan keluar lagi. Mogok, masuk bengkel lagi, saudara. Sekalipun kita nggak melakukan apa-apa,
Tetapi kita tetap menyerap pengajaran-pengajaran. Nah, hari-hari ini ayo kita belajar hati-hati, saudara. Kita serap pengajaran-pengajaran. Pengajaran yang benar itu adalah pengajaran yang berdasarkan firman Allah. Amin. Itu saja. Dan Roh Kudus ada di dalam pengajaran itu. Sehingga kita enggak menjadi Kristen yang liar, saudara. Maaf ya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang liar. Dalam arti kata bukan liar perbuatannya, tapi kerohaniannya liar. Maunya apa yang diserap, apa yang diterima ini yang enak-enak saja, yang rasanya yang membuat kita ini nyaman, zona nyaman, kita nggak mau susah, nggak mau menderita. Padahal Rasul Paulus menuliskan ini, dia mengingatkan Timotius supaya Timotius ini berani memberitakan Injil. Karena Timotius waktu itu penakut, makanya dikatakan ayat yang ke-7 dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Roh Kudus itu membuat kita mengasihi dan punya kasih dalam hidup kita. Bisa mengasihi dan ada ketertiban, ada penguasaan diri dalam hidup kita. Amin. Sehingga Roh Kudus itulah yang menuntun kita. Ya, kemarin tanggal 19 kemarin kita memperingati hari Pentakosta. Di gereja kami 10 hari. Begitu antusias jemaat untuk mengikuti selama 10 hari. Kami beribadah setiap hari. Kami beribadah, kami dipenuhkan Roh Kudus. Sekalipun kami sudah dipenuhkan Roh Kudus, kami minta dipenuhkan lagi. Kami minta diajar kembali. Supaya Roh Kudus itu, roh Allah itu menuntun kami kepada kebenaran, saudara. Demikian juga hari ini. Ayo jangan, ada banyak filsafat, ada banyak hal yang kita terima dari luar itu begitu bebasnya kita terima. Saudara, tapi inilah yang perlu kita ajarkan, saudara. Supaya kita bisa menerima pengajaran yang benar. Harta itu kita pelihara dengan baik. Iman, harta itu apa? Iman kita kepada Kristus Yesus. Sehingga saat kita melangkah, saudara, saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita ingat ajaran-ajaran itu. Saat kita melakukan di dunia marketplace kita, saat kita bekerja, kita tahu, oh ini rambu-rambunya ini enggak boleh ini enggak sesuai firman Tuhan. Ini enggak sesuai apa yang telah saya terima. Saya enggak melakukan, saya berhenti dan saya mengambil jalur lain. Oh ini enggak berkenan sama Tuhan ini. Ada Roh Kudus, ada firman yang diingatkan kembali. Dan itu yang membuat rohani kita ini semakin bertumbuh. Rohani kita ini semakin dibawa Tuhan, semakin dewasa. Ada yang sudah Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Cek and recheck, seberapa dewasakah rohani kita? Pertumbuhan iman kita ini seberapa dalamnya? Akar iman kita. Seberapa serapnya kita menyerap firman Allah. Dan seberapa pentingnya, yang paling penting, seberapa persenkah apa yang sudah kita lakukan. Sudahkah hidup kita ini jadi terang? Sudahkah hidup kita ini jadi seperti guru kita yang mengajarkan kita? Apakah kita masih hidup dalam ketakutan, saudara? Seperti Timotius. Apakah kita masih hidup dalam ketakutan? Saudara, ketakutan ini luas, saudara. Saudara, Rasul Petrus, murid-murid Yesus setelah Yesus ditangkap. Mereka takut, kocar-kacir, bubar, saudara. Bahkan Rasul Petrus sempat menyangkal Yesus 3 kali. Tapi setelah dia dipenuhkan Roh Kudus, saudara, diubahkan oleh Roh Kudus, maka dia berani. Dan hampir semua kecuali
Yohanes. Ya. Semua mengalami martir, saudara. Semua yang dulunya takut memberitakan Injil, takut menderita karena melihat sang guru ditangkap. Tidak sesuai ekspektasinya mereka. Tapi semuanya setelah dipenuhkan Roh Kudus, semuanya setelah menerima ajaran yang sehat, maka semuanya menjadi pemberani. Dalam arti kata, mereka semuanya berani memberitakan Injil, berani menderita, berani pikul salib, saudara. Saat saya bertobat, saudara, awal-awal sebelum saya dibaptis, saya takut. Setelah saya mempercayakan hidup saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk mengakui kepada orang tua itu enggak mudah, saudara. Karena orang tua saya ini juga dari latar belakang saudara sepupu kita, saudara, untuk mengakui itu saya enggak punya keberanian. Tapi setelah saya dipenuhi Roh Kudus, saudara, saya menerima pengajaran-pengajaran. Setelah saya dibaptis, saya mengakui Roh Kudus. Saya dipenuhi Roh Kudus, saya menerima pengajaran-pengajaran. Saya punya keberanian untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ya, ada konsekuensi, saudara. Penderitaan dimulai. Life start. Wah, mulai hampir mau diusir dari rumah. Tidak diakui sebagai anak, dikucilkan. Gak enak loh, saudara, satu rumah dikucilkan itu. Tidak dianggap. Tapi saya berdoa. Ya tidak apa-apa. Saya tetap menjadi pelaku firman di tengah-tengah keluarga. Akhirnya dari singkat cerita peristiwa sekian tahun, saudara. Ya melalui proses, ada banyak proses ya. Akhirnya papa saya mengaku, saya mau dibaptis, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, saya juga enggak percaya, saudara. Karena saya selalu berdoa, selalu mengimani. Setiap saya ibadah, saya itu punya mata rohani. Saya lihat papa saya, mama saya, koko saya semua berdiri. Ikut ibadah. Saya menangisi, saya berdoa, saya percayakan itu. Sekian tahun, mungkin ada waktu itu berapa tahun ya. Bahkan waktu, karena juga koko saya setelah itu bertobat dulu. Koko saya bertobat, waktu nikah, pemberkatan, papa saya tidak mau hadir. Marah dia, tidak mau hadir. Tapi waktu saya menikah, saya bisa mendapatkan hikmat, saya ngomong baik-baik, saya bilang, tolong hadir ya. Hadir, saudara. Ikut hadir menyaksikan saya pemberkatan nikah. Dan sekian tahun setelah itu, tahun itu saya tahun 97 saya menikah. Kemudian tahun 98 saat saya di rumah, ditelepon saya sama koko saya. Papa minta Alkitab. Kemudian dia baca-baca Alkitab. Setelah itu dipanggilkan, ini mumpung ini. Kesempatan, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Panggilkan mertuanya koko saya, kemudian juga hamba Tuhan. Wah, sama-sama usianya kan. Karena kita anak-anaknya tidak berani hadapi. Wah, ini seumuran, selevel. Mulai diajak ke Bukit Doa Immanuel. 2 hari di sana. Pulang-pulang, Papa minta baptis. Haleluya. Jadi saudara, prosesnya itu saudara. Saya mengalami proses itu. Tapi setelah saya menerima pengajaran yang sehat, saya mempertahankan iman saya. Saya benar-benar belajar firman Tuhan. Sekalipun kita semua harus belajar, amin. Kita terus sampai Maranatha Tuhan, kita harus terus belajar saudara. Supaya apa? Kita bisa semakin mengerti. Kalau kita tuh biasa pegang uang saudara, yang asli. Saudara siapa yang di sini toko ya?
kan tiap hari terima uang cash kan, ngitung uang. Maka saudara akan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Karena tiap hari pegangannya uang, saudara. Oh ini palsu ini, dari tangan ini bisa kroso, saudara. Demikian juga setelah kita menerima pengajaran-pengajaran yang sehat, terus serap ajaran-ajaran yang sehat itu. Maka begitu kita lihat TikTok, kita lihat Instagram, kita lihat YouTube, ada ajaran yang nyeleneh, ajaran yang ngawur. Ya, akhirnya kita bisa, oh ini gak bener ini. Sudah kita buang, sudah skip. Gak perlu kita dengarkan. Buat apa? Memenuhi otak kita, saudara. Kita mikiri, kita kita cari tahu. Buat apa, saudara? Ya cukup kita, oh ya gak bener ini. Gak benernya di mana? Kita cari tahu, oh ternyata A, B, C. Hari-hari ini ada banyak guru-guru yang mengajarkan. Ada banyak rasul-rasul, guru-guru yang masih tetap mengajar di terbuka, di siaran terbuka melalui YouTube kah. Serap yang sehat, saudara. Maka kita akan bisa mempunyai pertumbuhan rohani. Seperti makan makanan yang sehat itu. Kalau saudara punya bayi, dikasih makanan yang sehat, maka bayi itu akan bertumbuh normal, saudara. Bertumbuh dewasa. Tapi kalau bayi makanannya nggak ada gizinya, saudara. Saudara pernah lihat anak bayi yang di tengah-tengah keluarga yang sungguh-sungguh di tengah pulau-pulau terpencil, yang makanannya itu makanan yang nggak sehat. Badannya kecil, perutnya besar, kepalanya besar. Aneh, saudara. Tapi kalau kita secara rohani, kita menyerap makanan yang sehat, saudara, maka akan bertumbuh. Roh Kudus akan menuntun kita kepada pertumbuhan kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita yang rohani bukan lagi makanan-makanan yang anak-anak, bukan lagi bubur makanan kita seperti yang dituliskan firman Tuhan. Tapi kita menerima ajaran-ajaran yang memang kalau sudah dewasa makanannya ya keras, saudara. Saudara mau makan bubur terus seumur hidupmu? Ya sesekali tidak apa-apa bubur ayam Jakarta. Tapi tiap hari makan bubur, saudara. Lemes, saudara. Ya ngantuk tok, saudara. Karena bubur itu kan diolah itu kan sudah gulanya lebih tinggi itu daripada nasi. Makanya kenapa orang sakit dikasih bubur. Iya kan? Coba saudara yang diabetes makan bubur tiap hari. Saudara dites. Gula mulai jadi 400, saudara. Saudara, makanan-makanan itu kadang-kala secara kita dewasa, makanan ya yang sehat, yang keras, saudara. Makan pecel, makan rawon, iya kan? Makan nasi padang. Ya makanan-makanan dewasa. Bukan makanan anak-anak lagi. Coba saudara makan bubur sun terus, saudara. Ayo saudara, mau nggak saudara tiap hari makan bubur sun? Kalau anak-anak ya memang makanannya itu, saudara. Demikian juga dengan rohani kita. Kita harus pompa rohani kita terus bertumbuh, terus menerima ajaran-ajaran yang sehat, saudara. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Sehingga saat ada badai, ada tantangan dalam hidup kita. Kita bisa ingat Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Kita tetap memperkatakan, aku tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ada tawaran menawarkan kepada kita. Ayo, kamu mau tanggalkan Yesusmu. Kamu tak kasih ini. Kadang-kadang ini tantangan ini kalau orang yang gak dewasa rohani ya. Sudah, bye-bye Yesus. Ya sudah, gak apa-apa. Ada banyak anak-anak muda juga gitu kan. Karena gak kuat dasarnya saat dia punya calon pasangan, dapat pacar yang tidak seiman. Nanti Bapak Gembala di sini Kak. Oh bagaimana? Misalkan Rio namanya. Rio, kamu tak lihat kok sudah
jarang yut ya. Oh, ada pacar. Om, manggilnya di sini Bapak Gembala, anak-anak muda manggilnya apa? Kalau saya dulu manggilnya Kak. Makanya saya sekarang kadang-kadang kepelocotan yang Kak Trisno lah. Ya kadang-kadang sudah Ko Trisno lah. Saudara, saat kita terima itu, apakah kita, nanti tenang Kak Trisno, nanti saya injili dia, nanti setelah saya nikah, enggak apa-apa saya nikah nanti saya mengucapkan kalimat itu dulu, nanti setelah itu saya injili dia Kak Trisno. Tapi saudara, berapa persen yang terjadi realitanya? Saudara yang terjerumus masuk, gak bisa saudara. Saudara, hari-hari ini itu banyak pengajaran-pengajaran yang liar. Ayo kita berhati-hati, bijaksana. Kita minta Roh Kudus, minta hikmat. Amin, saudara. Makanya pentingnya kita bergereja lokal, saudara. Pentingnya kita punya gembala yang memperhatikan domba-dombanya, saudara. Bukan sekedar gembala, saudara. Tetapi gembala yang punya perhatian kepada domba-dombanya. Yang tahu, oh ini misalkan di sini, ini Om ini minggu lalu gak hadir, hari ini gak hadir. Bapak Gembala peka, ditelepon ya diterima teleponnya. Amin, karena memperhatikan saudara supaya apa? Saudara bisa datang beribadah, untuk menerima pengajaran-pengajaran yang sehat saudara. Karena ada loh saudara, saya punya tetangga saudara, cukup ya saya bilang, ya dibilang aneh ya aneh. Dia bilang, saya gak pernah ke gereja kok. Loh kenapa Om? Saya gak pernah ke gereja. Saya cukup dilihat YouTube. Saya bisa ke gereja ini, ke gereja itu. Saya bisa dengar pendeta ini, pendeta itu. Loh, belum tahu iki wong iki. Yang penting saya baca firman tiap hari. Yang penting saya melakukan firman tiap hari. Kemudian saya ngomong, ya memang itu tergantung pilihan, tergantung kita sih Om, saya bilang. Om mau gak ke gereja, mau ke gereja. Tapi kalau kita kan ke gereja kan punya banyak teman yang menguatkan kita. Kalau saat kita ada masalah, ada yang sakit keluarga kita. Teman-teman gereja bisa mensupport, saling mendoakan. Oh, dia tidak bisa ngomong saudara. Cuma dia bilang, ya yang penting saya ini. Karena dia kepahitan sama pendetanya saudara. Masa wakil gembala saya berselingkuh? Masa itu? Ini ya sudah, ya Om itu kan oknum Om. Yang penting kan kita datang tujuan kita fokusnya kepada Tuhan toh, bukan kepada. Ya tapi karena saya ngomong sama orang ini saya susah saudara. Jadi akhirnya saya cuma bilang, ya Om tak doakan Om supaya Om satu saat bisa ke gereja lagi. Ada saudara ternyata seperti orang-orang seperti ini. Makanya kadang-kadang memang dulu zaman kita enggak ada ya YouTube itu, ibadah di YouTube. Memang YouTube ini ibadah online ini memang terjadi karena ada zaman pandemi kan ya waktu itu. Tidak boleh ada pertemuan-pertemuan ibadah orang-orang berkumpul satu tempat. Sehingga gereja bagaimana menggembalakan tetap ada. Ya itu tempat kami memang sampai di hari ini tetap ada jemaat online, tapi memang puji Tuhan ya 98% yang sudah berjemaat kembali onsite saudara. Sudah ada ibadah rumah, istilahnya kalau tempat kami KPK, kelompok persekutuan keluarga. Jadi ayo ikuti semua ibadah-ibadah komsel atau di tempat ini apa namanya, saya tidak tahu. Ya ibadah keluarga, ikuti saudara. Karena ini akan membuat kita tetap dalam kelompok pengajar yang baik dan benar. Dan ini akan membuat kita semakin bertumbuh dewasa rohani kita saudara. Amin saudara. Sehingga apa yang kita
apa sih tujuan kita? Supaya kita menjadi mempelai Kristus, saudara. Supaya kita ini, hidup kita ini adalah hidup yang menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan diselamatkan Tuhan. Dan kita punya keselamatan hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Jadi hari ini saudara, mari kita belajar bersama. Kita mengerti bahwa apa yang kita fahami, apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Pentingnya saudara, ayo kita mulai memperhatikan keluarga kita. Memperhatikan anak-anak kita. Memperhatikan cucu kita. Tanamkan takut akan Tuhan kepada mereka yang pertama. Amin. Supaya apa? Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Allah. Sehingga hidup mereka pun akan diberkati Tuhan. Kemudian yang kedua, terima ajaran yang sehat. Kesimpulannya. Jadi terimalah ajaran-ajaran yang sehat. Yang diajarkan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Oleh hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan di tempat ini. Jangan mau cuman ajaran-ajaran yang mengenakkan telinga. Karena memang firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini ada banyak orang-orang yang mengumpulkan guru-guru. Tercatat di Alkitab. Mereka mengumpulkan guru-guru untuk mengajarkan. Tapi bukan guru-guru yang benar, saudara. Ya, coba kita lihat ya. Ayat terakhir, saudara. 2 Timotius pasal yang keempat. Kita mundur pasal yang keempat. Ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara, memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi ini memang terjadi hari-hari ini, saudara. Orang akan mengumpulkan guru-guru yang diundang ini. Kita sekarang nggak perlu ngundang, saudara. Kita bisa dengar pendeta-pendeta. Memang saya nggak anti sama pendeta-pendeta yang lucu, saudara. Saya juga diberkati sama pendeta-pendeta yang punya karunia stand up comedy, saudara. Ya, memang ini talenta, saudara. Benerin talenta saya ngomong. Tapi, saudara, terkadang pengajaran-pengajaran ini kita bisa saring, kita bisa tangkap. Ini ajaran ini bermakna, berguna enggak bagi rohani kita? Apa yang diajarkan ini? Kadang-kadang hari-hari ini ada banyak hamba Tuhan mengajarkan, kalau engkau mau diberkati Tuhan, engkau mau hutangmu lunas, ayo transfer ke rekening sebelum jam 2 siang. Wah ini wis, saya ngomong ini ajaran nopo maneh iki. Ini anaknya gembala, anaknya satu pendeta besar loh di Indonesia loh saudara. Yang nyeleneh ngajarannya. Supaya apa? Orang fokusnya, oh aku ikut Tuhan itu diberkati Tuhan. Yesus mati buat aku ini supaya aku ini diberkati Tuhan. Aku yang dari miskin supaya aku diperkaya. Aku yang dulunya nggak punya rumah, sekarang aku punya rumah 7 lantai. Ada banyak orang yang mengajarkan, hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan ajaran-ajaran yang mengenakan telinga ini. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau ganti mobil? Waduh, ada sempat teologi kemakmuran semacam ini saudara. Sehingga semua orang, memang saya percaya bahwa orang-orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Semuanya ditambahkan memang saudara. Semua usaha kita diberkati Tuhan. Dan gereja ini memang perlu uang. Gereja perlu dana untuk mensupport pelayanan. Saudara, tapi bukan segalanya diatur oleh uang. Amin, saudara. Keselamatan yang kita terima, pengajaran yang kita terima, saudara, maka membuat kita menjadi sehat rohani kita. Sehingga kita boleh menjadi terus bertumbuh, menjadi murid-murid Kristus, saudara. Bukan lagi menjadi anak, bukan lagi menjadi
anak-anak Tuhan, tapi menjadi murid. Murid itu diajar, saudara. Amin, saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga. Satu tambah lagi ya. Ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Segala sesuatu yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Sekali lagi, pengajaran lagi, saudara, yang ditanamkan oleh Rasul Paulus. Diingatkan kepada kita. Ayo terus belajar, saudara. Enggak harus memang belajar teologi ya, saudara. Memang kita perlu, kadang-kadang kita bisa belajar, ada banyak guru-guru yang bisa mengajarkan kita. Ayo, saudara, ada kelas-kelas pendalaman Alkitab, ikuti, saudara. Ada kelas-kelas seminar, ikuti, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh iman kita. Ya. Karena ada saatnya nanti kita tidak lagi menerima pengajaran. Seperti worship leader tadi katakan, ada saatnya lagi firman Allah tidak ada lagi. Tapi hidup kita ini sudah berkenan enggak sama Tuhan? Sudah menjadi mempelai Kristus enggak? Goalnya kan itu. Karena tujuan di sini, pengembalaan di tempat ini, gereja menuntun saudara untuk saudara bertemu dengan Kristus dan menjadi mempelai-mempelai Kristus. Saudara, bukan cuma memuaskan kedagingan, saudara. Jadi ini kiranya siang hari ini boleh mengajarkan kepada kita, boleh mengingatkan kepada kita, ayo kita belajar bersama-sama, saudara. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga bukan lagi cuma Kristen anak-anak, amin. Status kita bukan lagi cuma Kristen rohani, bayi rohani. Memang kalau pada saat kita baru bertobat, kita minta ini, minta itu sama Tuhan. Rasanya cespleng ya doa kita ya. Kita baru begini diberkati Tuhan. Kita baru ini, oh berkat itu ada. Kita ini enaknya jalan sama Tuhan kayak jalan tol. Tapi setelah itu saudara akan mengalami yang namanya lobang, mulai mengalami naik nanjak, kemudian mengalami berhenti, stuck. Nah mulai saudara, pentingnya kita menerima pengajaran-pengajaran yang sehat sehingga hidup kita ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Sehingga pada saatnya nanti di surga, di buku kehidupan itu nama kita tercatat, saudara. Saudara yang sakit, angkatlah tangan kananmu dan letakkan tangan kirimu di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan iman di tempat ini. Dan kami mengikat segala roh sakit penyakit, apapun namanya, apapun nama penyakit itu. Apapun yang dokter berikan nama atas penyakit itu, di dalam nama Tuhan Yesus saya bakar dengan api dari sorga. Segala penyakit pergi, keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang lemah, terima kekuatan dari Tuhan. Saudara yang punya pergumulan keuangan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan, ada hikmat. Tuhan melepaskan engkau. Tuhan membukakan jalan. Tuhan menyatakan yang terbaik. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, kembali kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Daniel Aryadi. Tuhan membukakan jalan, memberkati, dan memakai beliau lebih hari lebih indah. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, terimalah persembahan anak-anak-Mu, baik persepuluhan, persembahan kasih, diakonia, ucapan syukur. Setiap rupiah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran.
Dan kami mengucap syukur atas pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kami. Hamba-Mu berdoa, berkat Tuhan nyata, berlimpah dan mengalir atas setiap kami semuanya. Jemaat yang hadir sudah diberkati. Jemaat yang tidak bisa hadir yang karena satu dan lain hal, Tuhan tolong, Tuhan menyertai dan menopang mereka. Kami mengucap syukur untuk semua partner-partner pelayanan. Dimanapun beliau berada, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati dan membukakan jalan. Bapak terima kasih, kami menyatukan hati. Kami sekarang berdoa untuk bangsa dan negara kami. Indonesia milik Tuhan Yesus. Kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, jajaran menteri yang harus menyelesaikan masa tugas tanggung jawab sampai ditentukannya tugas bagi Bapak Presiden dan wakilnya yang baru. Kami memberkati dan menyerahkan semuanya supaya seluruh pemimpin negeri ini diberi hati yang takut akan Tuhan, hati yang rindu mengenal Tuhan. Indonesia dipenuhi kasih karunia, hujan keselamatan, hujan pertobatan. Kami juga berdoa buat TNI dan Polri. Semua juga diberkati untuk dipimpin oleh Roh Kudus dalam menjaga keamanan dan pertahanan negeri yang kami cintai. Kami juga berdoa supaya gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan diberikan roh kesatuan dan persatuan. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, tapi hati kami, hidup kami berlimpah-limpah ucapan syukur kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dan jadilah engkau berkat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.